Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, dengan Nela Luki di sini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan Allah Maha Pencemburu. Nah, teman-teman semua, Rasulullah pernah bersabda bahwa la syahsa aghyar minallah. Tidak ada yang bisa cemburu melebihi cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering tentunya ada kecemburuan-kecemburuan, baik kecemburuan sosial maupun kecemburuan personal. Jangankan kita ya teman-teman, sahabat Rasulullah saja sering sekali saling cemburu. Misalnya nih, ketika Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah, itu Umar bin Khattab cemburu teman-teman. Dan ketika Rasulullah saat sangat dekat dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar tentu juga cemburu. Sahabat Rasulullah saja itu cemburu. Dan ingat teman-teman, tidak ada manusia yang lebih cemburu bisa mengalahkan cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih yang pengen saya sampaikan di sini? Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena Allah Maha Cemburu, ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan kepada sesama manusia. Ada 3, teman-teman. Yang pertama, jangan berterima kasih kepada manusia secara berlebihan. Karena bisa jadi nikmat, anugerah itu datang bukan dari manusia itu, tetapi adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil sebuah contoh, misalnya nih, ketika ada nenek-nenek, kok nenek-nenek Kak Nela? Ya, kita contoh aja ya. Ketika ada nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan, lalu kemudian ada anak muda yang membantunya. Lalu ketika nyampe di seberang, nenek-nenek ini berterima kasih. Aduh, makasih ya nak. Kalau nggak karena kamu nak, ini mungkin nenek udah mati nak. Nah, teman-teman, ini adalah redaksi-redaksi yang tidak disyariatkan dalam aturan Islam. Anak muda itu hanya menjadi wasilah untuk membantu nenek itu. Dan selamatnya nenek itu bukan karena anak muda itu. Selamatnya nenek itu adalah dari kehendak Allah. So, kalau seandainya kita mengalami situasi sulit, lalu kemudian kita dibantu oleh manusia, yang mesti kita lakukan adalah berterima kasih dan mendoakan, bukan memuji berlebihan. Oke, saya ulangi. Berterima kasih dan mendoakan, bukan berterima kasih berlebihan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Nah, makasih ya udah bantu nenek. Mudah-mudahan kamu sehat, panjang umurnya, lapang rezekinya. Itu yang harus dilakukan. Bukan kita memuji berlebihan. Atau at least even teman-teman misalnya punya anak, lalu teman-teman anaknya sembuh dengan bantuan dokter. Lalu kemudian teman-teman minta maaf nih sama dokter. Dok, makasih ya udah bantuin anak saya sembuh. Kalau nggak karena bantuan dokter nih, mungkin anak saya udah mati nih. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah redaksi yang menurut kita itu tidak salah. Tetapi ingat bahwa setiap lisan kita, perbuatan kita, langkah kita, kaki kita, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin ketika yang menolong adalah Allah, tetapi kita berterima kasih berlebihan kepada manusia. Jangankan Allah teman-teman, yang Maha Pencemburu. Misalnya nih, ada seseorang, 2 orang teman, A, B, C. Yang B dalam masalah, yang nolongin yang C. Tapi yang B malah berterima kasihnya kepada yang A. Coba gimana perasaan yang A? Apalagi perasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini harus kita hati-hati. Menurut banyak orang lah, ini so simple, ini cuma kata-kata doang. Ingat teman-teman, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Lidah kita pimpin, langkah kita pimpin, perbuatan kita pimpin. Hati-hati. Allah Maha Pencemburu, jangan berterima kasih kepada manusia berlebihan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan karena Allah Maha Pencemburu adalah teman-teman menyandarkan hidup teman-teman murni kepada manusia. Tawakalnya itu loh kepada manusia, bukan tawakalnya itu loh kepada Allah. Nah, ini berbahaya. Saya nggak bicara praktek, karena pada prakteknya sangat banyak orang-orang yang bertawakal kepada Allah melebihi tawakal kepada manusia. Jangankan perbuatan, dari segi perkataan aja banyak sekali saya temukan manusia-manusia yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain. Misalnya nih orang istri ngomong kepada suaminya, kaulah bulan, kaulah bintang, kalau nggak ada kamu
entah gimana nasibku nih bang. Nah itu hati-hati loh, itu cuma kata-kata loh, tapi kata-kata itu akan membawa kepada dosa dan pahala. Atau ketika seorang anak muda yang sedang bergombal ria, aku ingin mati di pangkuanmu. Waduh, itu kacau banget itu. Ya, dimana-mana orang pengen mati saat sedang sholat, pengen mati saat sedang baca Quran, pengen mati saat sedang ibadah. Ini aku pengen mati di pangkuanmu. Enggak berkelas banget matinya teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan menyandarkan nasib teman-teman kepada manusia. Atau teman-teman suka ngomong seperti ini. Kaulah belahan jiwaku, tanpamu hidupku hampa, tanpamu hidupku menjadi sengsara. Nah, ini berhati-hati karena ketika kita mengucapkan redaksi itu, kita sedang menyandarkan kehidupan kita kepada manusia. Oke, ini berbahaya. Allah Maha Pencemburu. Dengan Allah saja kita kadang-kadang tidak menyandarkan diri sebegitu berlebihan, apalagi dengan manusia. Kalau kita menyandarkan dengan manusia berlebihan, Allah itu Maha Pencemburu teman-teman. Ya, satu, jangan berterima kasih kepada manusia berlebihan. Kedua, jangan bertawakal atau menyandarkan diri sepenuhnya kepada manusia. Oke, yang ketiga adalah karena Allah Maha Cemburu, yang tidak boleh kita lakukan adalah memuji manusia secara berlebihan. Memuji manusia berlebihan. Hebat banget dia nih. Karena kehebatan dia, dia menjadi hebat. Dia keren banget nih. Ya, jadi teman-teman ingat kalau mau memuji makhluk, ucapkan alhamdulillah di depannya. Alhamdulillah, masya Allah, dan seterusnya. Supaya kita melihat kelebihan orang itu ada Allah di belakangnya. Supaya kita melihat kelebihan orang itu ada kehendak Allah di belakangnya. Kalau teman-teman cuma memuji berlebihan, keren banget ya, kamu keren banget, lu keren banget, kece banget, pinter banget, tanpa memuji Allah di depannya, itu menjadi bermasalah teman-teman. Karena orang itu keren bukan karena dia keren, tapi karena Allah menghendaki dia keren. Orang itu pintar bukan karena dia pintar, tapi Allah menghendaki dia pintar. So teman-teman, jangan memuji manusia berlebihan. Makanya ada orang-orang yang setiap lisannya dia berzikir, dia ingin menghindari kecemburuan Allah. Ketika dia melihat sesuatu yang indah, dia ucapkan masya Allah, keren banget ya. Ketika dia mendapat nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, ini nikmat banget ya. Ketika dia bersyukur kepada Allah atas kebaikan manusia, alhamdulillah, makasih ya, kamu udah bantu saya. Tapi nggak boleh ada embel-embelnya. Kalau nggak karena kamu nih, nggak tahu nih nasib gua nih. Itu juga hati-hati, nggak boleh teman-teman. Ya, jadi karena Allah Maha Pencemburu, 3 hal. 1, jangan berterima kasih berlebihan. 2, jangan menyandarkan diri dan bertawakal berlebihan. Yang ketiga, jangan memuji manusia berlebihan. Kak Nela, kamu cuman gombal-gombal doang bisa nggak? Nggak bisa. Oke, kecuali teman-teman pakai zikir di depannya, sehingga teman-teman lebih mendahulukan Allah dibanding bertawakal, memuji dan mensyukuri manusia setelah itu. Tapi tetap aja ujungnya tidak boleh sama dengan memuji Allah atau lebih daripada kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan setelah ini kita hati-hati lagi dalam bersikap, berucap, sehingga kita tidak diminta pertanggungjawaban di masa depan. Ingat, apa yang kita ucapkan akan masuk ke dalam otak kita, menjelma dalam alam bawah sadar kita, dan akan menjadi kenyataan dan akan mempengaruhi pola pikir kita, yang mana semuanya akan Allah minta pertanggungjawaban. Demikian dari saya Nela Luki teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang mau bertanya, kita ada link WhatsApp di bawah, dan teman-teman boleh menchat saya dan kemudian ingin bertanya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk reply WhatsApp dari teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya, atau teman-teman bisa klik gambar yang ada di sini supaya teman-teman dapat video terbaru dari saya. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.